Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat kawan-kawan semua pekerja buruh di Indonesia, khususnya kawan-kawan pekerja buruh di Cirebon Raya. Pada kesempatan kali ini kami FSMI Cirebon Raya ingin menyampaikan terkait tanggapan terkait dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang kemarin dalam minggu-minggu kemarin sempat menjadi perbincangan seluruh para pekerja buruh di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman FSMI Cirebon Raya. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M-6-HI.00.01-5 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan atau THR yang dibayar dengan cara digital atau dibayar nanti setelah Lebaran. Nah, kami perlu menyikapi hal demikian bahwa surat edaran tersebut membuat resah kami para pekerja, para buruh. Kami merasa bahwa itu sangat merugikan kawan-kawan pekerja, kawan-kawan buruh, karena dengan surat edaran tersebut seolah-olah memberikan ruang, memberikan kebebasan kepada para pengusaha dengan dalih nanti bahwa akan menghilangkan kewajiban untuk memberikan THR atau tunjangan keagamaan. Kawan-kawan yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada saat PSBB sekarang kawan-kawan kerja buruh khususnya di Jawa Barat, khususnya lagi adalah di Cirebon Raya, masih tetap bekerja. Kondisi kawan-kawan masih tetap bekerja di dalam perusahaan. PSBB sudah diberlakukan, namun teman-teman para pekerja baru masih bekerja di perusahaan masing-masing. Ada yang secara bergilir dan ada pula yang dilakukan cara bergantian, dan ada pula yang diliburkan, ada pula yang sama sekali di PHK. Nah, kawan-kawan semuanya, buruh yang melakukan demikian dengan adanya kejadian seperti ini, COVID-19 ini, bukan hanya tentang jam kerjanya saja, namun upah mereka juga terancam. Ada yang mendapatkan 25%, 50%, bahkan tidak didapatkan sama sekali. Nah, pada May Day kemarin kami menyampaikan pada pemerintah bahwa kami minta buruh segera diliburkan. Buruh segera diliburkan dengan adanya COVID-19 ini, dan upahnya diberikan full dan THR juga full. Buruh diberikan upah full, THR full, karena buruh sudah bekerja. Buruh bekerja di dalam pada saat buruh bekerja di saat COVID-19 ini, wabah corona ini, buruh tetap bekerja, tidak diliburkan. Anak-anaknya yang sekolah diliburkan, namun para orang tuanya buruh yang bekerja di baru justru malah tidak pernah diliburkan. Nah, ini justru menjadi berganti, anaknya yang selamat malah orang tuanya yang mendapatkan justru akan lebih beresiko tinggi untuk terkena dampak penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita minta teman-teman kepada pemerintah untuk teman-teman pekerja, para buruh itu diliburkan. PSBB hanyalah PSBB, namun buruh tetap bekerja. Nah, di saat buruh masih bekerja, ada yang di shift, ada yang sama kali di PHK. Namun ini menjadi ancaman juga ke depan dalam hal-hal sekarang dalam kait dengan THR surat edaran yang kemarin. Buruh sebelum ada surat edaran itu, buruh juga terancam tidak mendapatkan PHK. Itu ada beberapa anggota yang melaporkan kepada kami, mereka tidak akan dapat THR. Nah, dengan demikian buruh yang masih tetap bekerja, PSBB tetap PSBB, namun buruh-buruh tetap bekerja. Apakah buruh adalah seorang robot? Apakah buruh adalah kebal terhadap virus? Apakah buruh tidak akan terkena COVID-19 atau penyebaran corona? Nah, ini menjadi hal riskan sekali di saat mereka bekerja. Besok yang menjadi ancaman para kerja, para buruh adalah mereka terancam tidak akan mendapatkan THR. Ditambah lagi dengan adanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja, seolah-olah memberikan angin segar kepada pengusaha, seolah-olah memberikan kabar baik kepada pengusaha, dan ini akan dijadikan sebagai alasan perusahaan bahwa kami tidak mampu memberikan THR kepada para pekerja, para buruh untuk besok pada hari raya atau pada hari kemenangan teman-teman umat muslim yang akan merayakan dalam waktu dekat ini. Nah, surat edaran ini tadi sudah disampaikan bahwa ini akan menjadi alasan para pengusaha untuk tidak membayarkan. Nah, kalau perusahaan tidak mampu membayar THR, maka harus transparan terhadap keuangan. Lihat kas keuangan perusahaan, lihat neraca keuangan perusahaan bagaimana, itu harus dilihat dulu. Jangan sampai perusahaan menyampaikan tidak mampu memberikan THR, namun kepada para pekerja, para buruhnya tidak ada transparansi. Bagaimana keuangan perusahaan, bagaimana neraca perusahaan, karyawan tidak ada kejelasan, karyawan tidak diberitahu. Nah, ini menjadi ancaman buat pekerja buruh. Perusahaan menyatakan saya tidak mampu memberikan THR. Nah, ini menjadi alasan-alasan. Tidak ada COVID-19 saja, tidak ada corona saja, banyak perusahaan yang tidak membayar THR, bahkan THR-nya asal-asalan saja, yang bekerja sampai puluhan tahun pun asal-asalan saja. Nah, perusahaan itu sudah mempunyai cadangan, yang kebiasaan-kebiasaan yang pada pengusaha itu mereka sudah punya cadangan untuk THR. Jadi di tahun ke depannya itu untuk THR berikutnya perusahaan sudah punya cadangan-cadangan. Jadi cadangan tiap bulan dia tuh sudah menabung untuk bayar THR. Nah, uang itu sebenarnya sudah ada. Jadi kalau tidak ada, uang itu kemana larinya, kan begitu. Jadi jelas kalau perusahaan tidak mampu memberikan THR, harus kita audit dulu. Kawan-kawan pekerja, para buruh harus berikan transparansi tentang keuangan perusahaan. Di luar itu, kalau memang faktanya dalam 2 tahun terakhir itu mereka memang dinyatakan kolab keuangannya, mungkin para pekerja perlu bisa memaklumi. Dan untuk para pengusaha-pengusaha yang kecil-kecil, ya mungkin surat edaran itu mungkin masih bisa kami toleransi. Nah, kalau seperti ini di saat menjelang hari
merayakan hari kemenangan, merayakan dengan keluarga sanak famili, dengan kebutuhan yang cukup tinggi di saat Lebaran, akhirnya daya beli ya yang harus kita jaga selama ini, daya beli jadi turun. Kenapa turun? Karena buruh tidak punya uang. Mau beli Lebaran, mau beli baju, mau beli makanan, mau beli beras, mau beli sembako dan sebagainya, tidak punya uang. Karena apa tadi? Jelas, untuk THR-nya saja dicicil dan dibayarkan setelah Lebaran. Itu pun kalau diberikan setelah Lebaran. Kalau tidak, nah, dari pemerintah tidak ada, THR dicicil, bahkan rancam tidak didapatkan sama sekali. Ini akan memukul daya beli masyarakat, daya beli buruh menjadi turun. Kalau daya beli masyarakat, daya beli buruh turun, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi carut marut atau bisa jadi akan menjadi turun, tidak akan tercapai cita-cita kita selama ini. Semua bagi para pekerja, para buruh, baik yang diliburkan, yang di PHK, yang di rumah, yang di PHK dalam masa tenggang min 30 hari Lebaran ini, berikan THR secara full 100% kepada pekerja dari perusahaan, dari para pengusaha, diberikan 100% pada para pekerja, para buruh yang diliburkan sementara, yang dirumahkan atau yang di PHK dalam rentang 30 hari tadi, min 30 hari. Dasar itu jelas. Dasar tentang bagaimana kewajiban kita serikat pekerja jelas. Ya, FSMI dalam hal ini tegas bahwa kami menyampaikan peraturan pemerintah nomor 78 jelas. Di pasal 7, THR itu adalah kewajiban harus diberikan pengusaha kepada buruh. Itu wajib. Tidak ada kata toleransi. Lalu diberikannya adalah pada pasal 7 ayat berikutnya, itu minimal adalah 7 hari sebelum Lebaran. Ini tidak ada toleransi lagi. Artinya buruh harus tetap, pengusaha harus memberikan tetap kewajiban itu kepada pekerja, pada buruh di hari sebelum Lebaran atau min 7 hari sebelum Lebaran. Selain PP 78 tadi ada lagi itu yang diatur lagi dalam Permen 6 tahun 2016. Jelas di sana pun dasarnya ada jelas, itu adalah Permenaker pasal 5 ayat 4. Di sana ada kewajiban perusahaan untuk wajib memberikan, dan itu adalah 1 kali upah bagi yang 1 tahun dan kurang dari 1 tahun itu mendapatkan THR secara proporsional, dan itu wajib. Apabila tidak diberikan THR, maka perusahaan akan dikenakan denda. Nah, langkah kami dengan terkait surat edaran tersebut ini menjadi dilema, ini menjadi tidak adanya sinkronisasi, tidak adanya sinkronisasi antara apa? Antara surat edaran dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Bung Iqbal bahwa pemerintah itu seperti menjilat ludahnya sendiri. Kenapa menjilat ludahnya sendiri? Karena jelas PP-nya sudah diatur, Permenakernya sudah diatur, tiba-tiba buat surat edaran yang tidak sinkron dengan apa yang mereka sudah buat. Nah, itu membuat kami nanti depan dalam waktu dekat kita akan mem-PT-UN-kan terkait surat edaran tersebut yang bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 78 tentang pengupahan serta tentang Permenaker nomor 6 tahun 2016. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kami lakukan juga, kami menyerukan kepada seluruh para pekerja, para buruh di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman di Cirebon Raya, para pekerja dan anggota kami, para buruh, para pekerja dan seluruhnya, dan kepada pengusaha juga, jangan mematuhi surat edaran tersebut. Nah, karena THR bukan untuk dirundingkan. THR jelas aturannya sudah ada, tidak ada dirundingkan, bayar full 100%. Kalaupun dicicil, ya pemerintah sudah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, norma-norma yang sudah ada, yaitu di PP 78, di Permen 6 tahun 2016. Nah, ini akan kita lakukan hal-hal demikian. Selanjutnya, kami pun organisasi akan membuka posko, di organisasi akan membuka posko pada anggota-anggota bagi yang perusahaannya tidak memberikan THR, dan ini akan menjadi laporan buat kami pada pemerintah. Dengan adanya surat edaran tersebut membuat kami, para pekerja, para buruh terpukul bertubi-tubi. Karena kemarin kita diterpa dengan Omnibus Law, sekarang dengan surat edaran, buruh sangat terpukul sekali. Nah, itu beberapa alasan dari kami tentang beredarnya surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan tunjangan hari keagamaan atau THR yang dicicil mekanismenya atau nanti dibayarkannya setelah Lebaran. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, teman-teman para pekerja tahun buruh, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari penyebaran COVID-19. Sekali lagi saya sampaikan bahwa buruh juga manusia, pekerja adalah manusia, mereka butuh juga untuk diselamatkan. PSBB sekali lagi juga harus berlaku bagi para pekerja, para buruh, liburkan dan bayar upah full dan THR full 100%. Itu adalah amanah dari undang-undang, amanah dari peraturan pemerintah, dan amanah dari Permenaker yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Teruslah berjuang demi kaum buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.